Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwana Idris dengan NIM 200401037. Saya dari kelas 6B Ekonomi Syariah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peranan kompensasi. Nah, apa sih itu kompensasi? Jadi, kompensasi adalah kegiatan pemberian belas jasa kepada pegawai suatu perusahaan. Pemberian belas jasa tidak selalu berupa dengan memberikan sejumlah uang kepada karyawan, melainkan dapat berupa barang maupun fasilitas perusahaan. Nah, pemberian belas jasa berupa imbalan, penghargaan, penghasilan, kompensasi, maupun reward merupakan tanda penghargaan dari apa yang telah karyawan berikan kepada perusahaan. Memberikan balas jasa kepada karyawan apabila dilihat dari segi organisasi memiliki keterkaitan dengan kuantitas, kualitas, serta manfaat yang dihasilkan oleh karyawan. Hal ini dapat mempengaruhi tujuan dan kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait tujuan kompensasi. Nah, kompensasi ini diberikan agar karyawan merasa diperhatikan dan dihargai oleh perusahaan. Kompensasi juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan karyawan baik secara ekonomi dan sosial baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga karyawan. Dengan adanya kompensasi ini membuat produktivitas kerja karyawan meningkat. Jika karyawan produktif, maka dapat mencapai tujuan perusahaan dengan baik. Nah, menurut Sofyandi mengatakan bahwa tujuan pemberian kompensasi itu ada 4. Yang pertama, untuk menjalin kerjasama antara pimpinan dan karyawan, sehingga dengan adanya kerjasama dapat membentuk komitmen dengan jelas mengenai hak yang ditanggung oleh masing-masing karyawan. Yang kedua, untuk memberikan kepuasan kepada karyawan, sehingga ketika karyawan merasa puas terhadap apa yang diberikan oleh perusahaan, maka karyawan akan dengan semangat memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Nah, yang ketiga, untuk memotivasi karyawan dalam bekerja, supaya karyawan tetap stabil bahkan meningkatkan prestasi kerjanya. Nah, yang terakhir, untuk menciptakan karyawan yang disiplin terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, seperti misalnya datang tepat waktu di kantor. Jika tidak datang dengan tepat waktu, maka akan ada pemotongan gaji sehingga karyawan dapat termotivasi untuk tidak datang dengan terlambat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis kompensasi. Nah, di sini terdapat 3 jenis kompensasi yang akan saya jelaskan secara satu persatu. Yang pertama, kompensasi finansial secara langsung. Kompensasi ini adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan berupa uang, bukan berbentuk benda atau fasilitas. Dengan kata lain, kompensasi jenis ini adalah segala jenis pendapatan yang menambah penghasilan bruto karyawan dan terkena pajak penghasilan pasal 21 setiap bulannya. Sehingga, apapun tujuan pemberian uang tersebut, menurut aturan pemerintah harus dihitung pajaknya bersamaan dengan ketika menghitung pajak dari total gaji karyawan. Nantinya, setiap karyawan yang mendapatkan gaji akan diberikan bukti penerimaan, yang biasa disebut dengan slip gaji. Dari slip gaji inilah, karyawan dapat melihat kompensasi apa saja yang mereka dapatkan. Pemberian kompensasi disesuaikan dengan hasil kesepakatan perjanjian karyawan bersama. Misalnya, pemberian bonus yang tidak semua karyawan bisa mendapatkannya karena tergantung pada prestasi masing-masing karyawan. Contoh dari kompensasi finansial secara langsung ini diantaranya adalah gaji, tunjangan anak dan istri, THR, tunjangan insentif, bayaran prestasi, opsi saham, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung. Nah, kompensasi jenis ini adalah imbalan untuk karyawan yang pemberiannya tidak secara langsung, karena melalui pihak ketiga. Bentuknya bisa berupa uang atau fasilitas tertentu yang dapat diakses oleh semua karyawan perusahaan. Contoh fasilitas dari perusahaan dapat berupa mobil perusahaan, rumah dinas, jaringan internet, musola, kamar mandi, dan sebagainya. Jika berupa uang, maka karyawan akan menerimanya sebagai biaya perawatan, tabungan hari tua, tabungan kredit pemilikan rumah, dan lain-lain sebagainya. Adapun contoh kompensasi finansial tidak langsung, yaitu berupa program-program proteksi. Program proteksi ini meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa,
pensiun, asuransi tenaga kerja, dan lain sebagainya. Nah, contoh lainnya juga berupa bayaran di luar jam kerja, seperti liburan, hari besar, cuti tahunan, dan cuti hamil. Selanjutnya, kompensasi yang ketiga ini adalah kompensasi non-finansial, di mana kompensasi ini adalah suatu hal yang tidak berupa uang maupun fasilitas, namun sama berharganya dengan dua jenis kompensasi yang di atas. Kompensasi ini berupa nilai positif yang didapatkan karyawan selama bekerja di perusahaan. Beberapa contoh kompensasi non-finansial ini adalah budaya kerja yang disiplin dan teratur, program pelatihan dan pengembangan karir, jenjang karir yang pasti, lingkungan kerja yang nyaman, tim kerja dengan kerjasama yang terbangun, hingga reputasi perusahaan. Baik perusahaan maupun karyawan harus bahu-membahu untuk mendapatkannya. Contoh lain kompensasi non-finansial yang dapat diberikan perusahaan adalah jatah cuti karyawan yang lebih panjang, jam kerja fleksibel, dan lain-lain sebagainya. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan terkait peranan kompensasi. Kompensasi merupakan peran penting dalam perusahaan sebagai alat pengatur karyawan dengan perusahaan yang berupa transaksi dari segi ekonomi, sosial, psikologis, politik, dan etika. Kompensasi dapat menjadi kunci dalam menuntut karyawan untuk produktif di dalam perusahaan. Kompensasi menjadi peran penting dengan melihat pengaruh terhadap lingkungan kerja dalam membangkitkan semangat karyawan. Namun, apabila kompensasi tidak diberikan kepada karyawan dengan sesuai, maka karyawan tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Melihat pentingnya pemberian kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan harus berbanding lurus. Ketika perusahaan memberikan kompensasi yang besar, maka karyawan akan dengan semangat melakukan pekerjaannya dan dapat mengembangkan prestasi kerjanya. Namun apabila terdapat karyawan yang kurang baik dalam melakukan pekerjaan, HRD akan menganalisa karyawan tersebut. Apakah mempunyai masalah atau lingkungan kerja yang kurang baik, maka dapat dilakukan evaluasi bersama agar dapat kembali produktif seperti semula sehingga tidak berdampak pada perusahaan. Pentingnya memberikan kompensasi kepada karyawan karena perusahaan dapat mengendalikan serta menuntut karyawan dalam bekerja agar dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan, serta karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan memenuhi peraturan perusahaan yang ada. Selain itu, apabila hak karyawan tidak dipenuhi, maka perusahaan dengan baik, maka karyawan berhak menuntut perusahaan. Pemberian kompensasi berkaitan dengan produktivitas kerja para karyawan, di mana apabila perusahaan tidak memberikan kompensasi dengan baik, maka karyawan dapat tidak produktif dalam bekerja seperti menjadi malas-malasan hingga mulai membandingkan beban kerja yang diberikan perusahaan dengan perusahaan lainnya, sehingga pemberian kompensasi harus dilakukan sesuai dengan asasnya. Semakin tinggi perusahaan dalam memberikan imbalan kepada karyawan, maka dapat dilihat bahwa perusahaan tersebut berkembang dengan baik, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara output dan input. Nah, di sini yang terakhir saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Nah, di sini terdapat 8 faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja. Perusahaan akan memberikan tawaran menarik berupa kompensasi ketika akan melakukan penawaran kerja kepada calon karyawan. Tawaran yang diberikan dapat berupa gaji yang menarik maupun gaji yang tinggi sehingga karyawan tertarik untuk melamar pada perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, faktor kemampuan dan kesediaan perusahaan. Faktor ini merupakan kemampuan perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada karyawan sesuai dengan hasil dari output yang telah dikeluarkan perusahaan. Nah, yang ketiga, faktor serikat buruh atau organisasi karyawan. Faktor ini dipengaruhi oleh perusahaan yang tidak sesuai memberikan kompensasi kepada karyawan, sehingga karyawan dapat melaporkan kepada serikat buruh atau organisasi untuk menuntut agar perusahaan adil dan layak dalam memberikan kompensasi. Yang keempat, faktor produktivitas.
Faktor ini merupakan penentu besarnya kompensasi yang akan diterima karyawan dengan apa yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Besar kecilnya tergantung pada tingkat kinerja karyawan itu sendiri. Nah, yang kelima, faktor ekonomi. Faktor ini dapat mempengaruhi besarnya kompensasi di suatu daerah melihat tingkat kebutuhan hidupnya yang tinggi seperti di kota-kota besar. Yang keenam, faktor jabatan. Faktor ini merupakan salah satu pengaruh dalam pemberian kompensasi. Apabila karyawan memiliki jabatan yang tinggi pada suatu perusahaan, maka perusahaan dapat memberikan kompensasi yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Nah, yang ketujuh, faktor pendidikan dan pengalaman kerja. Faktor ini mempengaruhi besarnya kompensasi karyawan apabila karyawan memiliki jenjang pendidikan yang tinggi serta pengalaman kerja yang kompeten, maka perusahaan dapat memberikan kompensasi yang tinggi sesuai dengan tingkat pendidikan dan pengalaman kerjanya. Nah, yang terakhir di sini ada faktor pemerintah. Faktor pemerintah merupakan pelindung bagi karyawan supaya mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan layak. Pemerintah pula yang menentukan upah minimal kabupaten untuk perusahaan agar karyawan tidak ada yang menerima kompensasi di bawah standar yang harus didapatkan. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait peranan kompensasi dalam ekonomi SDM dan ketenagakerjaan. Semoga teman-teman bisa membacanya dengan baik dan memahami apa yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.